Ini kamar kita. Selama Mama di sini kita tidur dalam satu kamar dulu. Aku bisa tidur di sofa dan kamu boleh menempati ranjang ini, ujar Randy. Bagaimana mungkin kita satu kamar? Kenapa? Kamu takut aku menyentuhmu? Tanya Randy tapi tak dijawab oleh Carla. Jujur dia masih sangat trauma akan kekejaman Peter padanya. Aku memiliki kekasih dan dia sedang di luar negeri saat ini. Aku butuh kamu sampai dia kembali. Jelas Randy membuat Carla terdiam. Maksudmu? Mama ingin menjodohkanku dengan anak sahabatnya tapi aku sangat mencintai kekasihku. Kami sudah sepakat menikah setelah dia tamat kuliah nanti tapi Mama Keke menginginkan aku menikah sekarang jadi inilah salah satu cara agar Mama tidak menjodohkanku lagi. Dengan mengatakan aku sudah menikah. Terang Randy membuat Carla mengerti kenapa dokter tampan ini memintanya menjadi istri pura-pura. Mana mungkin lelaki setampan Randy tak ada yang suka, pikir Carla. Awalnya dia mengira Randy gay karena banyak sekali lelaki tampan yang menutupi kedoknya dengan menikah karena kekurangannya itu tapi sekarang Carla tahu kalau semuanya karena suatu alasan yaitu cinta. Untuk sementara waktu kamu kenalan dulu dengan mamaku ya. Tapi bagaimana dengan mamaku? Kamu sudah mengklaim aku yatim piatu pada mamamu. Marah Clara. Jika aku mengatakan kamu memiliki mama pasti akan lebih runyam. Mamaku pasti ingin bertemu dan mencari tahu asal-usul keluargamu. Kalau dibilang yatim piatu ya selesai ceritanya. Kamu juga tidak perlu menceritakan apapun. Gampang kan? Tapi aku tidak mau jadi anak durhaka. Mamaku masih hidup, Mas. Untuk sementara waktu saja, Ra. Lagi pula tidak mungkin aku menjelaskan pada mamamu kalau aku meminta anaknya jadi istri pura-pura bisa digantung aku. Meskipun mamamu sedang sekarat, canda dokter Randy membuat Carla terdiam. Dia tampak berpikir memang mamanya tak perlu tahu kalau tahu hal ini sudah pasti mamanya ingin Carla memanfaatkan dokter Randy dan meminta menguras hartanya. Carla tidak mau itu lagi. Dia sudah tobat berbuat jahat sekarang dapat hidup dan membesarkan anaknya saja sudah cukup tak ingin hal yang muluk-muluk lagi Carla hanya butuh kenyamanan saat ini. Hei, kamu kenapa? Tanya Randy melihat Carla terdiam. Kamu menyesal? Bagaimanapun menyesal juga percuma toh aku tidak bisa menolak lagi kemauanmu. Sekarang aku hanya bisa mengikuti alurnya saja. Jawab Carla membuat Randy tertawa kecil. Bagus. Kau cukup pintar membaca situasi. Aku suka itu. Aku mau mandi dulu nanti kita makan malam bersama Mama. Ujar Randy mencolek dagu Carla dan segera masuk ke kamar mandi. Kenapa nasibku tidak pernah baik ya? Tidak pernah ada orang yang mencintaiku tulus. Gumam Carla pelan sambil mengusap perutnya yang masih datar. Kenapa tidak bisa ditemukan? Tanya Peter kesal. Saya kehilangan jejak Pak. Karena terlalu banyak orang di sana. Cari Carla dan bunuh anak itu.
Aku tidak ingin Carla melahirkan keturunanku karena hanya akan membuatku dalam kesulitan. Akan saya laksanakan, Pak. Segera, jangan asal-asalan dalam bekerja, marah Peter. Meskipun di dalam penjara, Peter tetap bisa meminta anak buahnya bekerja karena dia belum bangkrut total. Masih ada sisa aset Peter yang bisa dia pergunakan dan kini dikelola pengacaranya. 171. Menemani. Carla merenggangkan kedua tangannya. Tidurnya malam ini terasa sangat nyenyak. Sudah lama sekali Carla tidak merasakan tidur di ranjang empuk dengan kamar ber-AC seperti ini. Bahkan dia sampai lupa kapan terakhir kali menikmati kenyamanan ini. Sudah bangun. Sepertinya tidurmu nyenyak sekali semalam, ujar Randy membuat Carla segera bangkit. Santai saja hari ini, tidak usah ke rumah sakit. Mama ingin kamu temani dia di rumah. Tapi aku tidak mengerti nanti harus bersikap bagaimana. Mana Mas? Aku juga baru kenal dengan pelayan di sini. Bersikap baiklah karena Mama bisa saja ingin menilai kamu. Untuk para pekerja, mereka sudah aku atur jadi tidak ada masalah untuk itu. Tapi jangan membantah Ra. Aku harus segera berangkat sekarang. Sudah tidak ada waktu lagi. Aku antar keluar Mas. Tidak perlu, aku bisa sendiri. Kamu di kamar saja. Segera mandi dan temani Mama. Beliau sudah di meja makan, ucap Randy segera mengambil tas dan keluar dari kamar bersiap untuk pergi. Apa begini setiap harinya istri kamu, Ren? Di saat suami ingin kerja pun dia belum juga bangun. Istri macam apa itu? Ketus Mama Randy. Ma. Clara sedikit lelah. Ma. Maklumi sajalah, namanya juga kami pengantin baru jadi itu hal yang biasa. Tapi ada tata cara jika sudah bersuami, Ren. Tidak mementingkan diri sendiri. Ma. Jangan diperpanjang lagi. Aku yang meminta Carla tidak perlu mengantarkanku, bukannya hari ini Mama meminta Carla di rumah saja menemani Mama. Iya. Tapi Mama tidak suka jika seorang istri bangun siang, Ren. Istrimu perlu dikasih tahu dan perlu ditatar agar bisa membedakan semasa gadis dan bersuami. Jangan terlalu keras, Ma. Carla masih baru. Sudah pergi sana, biar istrimu jadi urusan Mama. Kamu tidak perlu ikut campur, ini urusan perempuan, ucap Mama Randy. Sus, apa anak saya sudah datang? Tanya Mama Dina yang ingin sekali bertemu Carla. Dalam keadaan seperti ini dia tidak mau Carla meninggalkannya. Siapa yang akan membayar tagihan rumah sakit nanti? Belum, Bu. Mungkin masih ada pekerjaan lain, tapi sebelum ibu siuman anak ibu rutin datang kemari bahkan mengurus keperluan ibu, jawab sang suster. Lalu bagaimana dengan kaki saya, Sus? Kenapa belum juga bisa bergerak? Saya harus mengurus semua urusan saya, Sus. Banyak sekali yang terbengkalai karena kecelakaan sialan ini, ujar Mama Dina kesal.
Dia berpikir tentang gugatan perceraian Carla yang baru saja dia ajukan setelah mengurus sidang pengesahan pernikahan Carla di pengadilan karena Carla yang meminta cerai sedangkan Peter tidak mau menceraikan Carla sampai saat ini. Peter tidak mau melepaskan Carla begitu saja setelah melepaskan Ambar yang kini sudah bahagia menata hidupnya. Bu, Ibu masih dalam tahap pemulihan jadi jangan banyak bergerak ya Bu, kalau tidak nanti tulangnya akan bergeser dan harus dioperasi ulang Bu. Tapi saya harus bertemu anak saya Sus. Sabar Bu, pasti beliau akan datang. Kenapa Sus? Tanya Randy yang baru datang melihat Mama Dina sedikit berontak. Ibu ini ingin bertemu anaknya Dok. Carla Bu. Iya Dok. Dokter kenal. Tanya mana Dina. Kebetulan beliau sedang bekerja Bu, dalam beberapa waktu ini tidak akan bisa datang tapi dia sudah menitipkan Ibu pada kami dan sudah membayar semua biaya Ibu selama di rumah sakit ini. Jelas Dokter Randy. Tidak mungkin dia meninggalkan saya Dok. Kemungkinan beliau akan melihat Ibu tapi tidak dalam waktu dekat ini Bu. Dia bekerja. Di mana Dok? Saya harus bertemu dia dan bicara sesuatu. Saya kurang tahu Bu. Kerja di mana Carla sekarang? Apa dia sudah mendapatkan lelaki kaya raya hingga bisa membayar biaya rumah sakit ini? Kalau iya aku harus segera bertemu dengannya. Batin Mama Dina. Sudah beberapa lama kamu menikah dengan Randy? Baru beberapa bulan Ma. Kamu tahu makanan kesukaan Randy apa? Tanya sang mertua lagi dan dijawab gelengan oleh Carla. Kamu tahu masak? Lagi-lagi Carla menggelengkan kepalanya, memang selama ini dia tidak tahu masak dan tidak pernah mencobanya. Sudah kuduga perempuan sepertimu pasti cuma bisa menghabiskan uang Randy. Beres-beres rumah kamu bisa. Bisa sedikit Ma. Jawab Carla pelan. Dia benar-benar takut dengan tatapan tajam sang mertua bohongannya ini. Lalu pekerjaanmu apa saja di rumah ini? Tidur-tiduran saja dan membuntuti kemana Randy pergi. Enak bener jadi kamu ya. Fasilitas mewah kerja nggak ada. Kamu pikir semua yang didapatkan Randy ini dengan mudah? Atau kamu hanya ngincer harta Randy saja? Iya kan ngaku. Cecar Mama Randy. Clara hanya diam saja, dia bingung mau menjawab apa karena dia terjebak di rumah ini juga karena Randy. 2 kali menikah Carla tidak pernah merasakan memiliki mertua. Mama Fahmi tak pernah ikut campur dengan rumah tangga mereka dan Mama Pieters dia tidak tahu di mana rimbanya. Sekarang dia dihadapi dengan mama bohongan yang rasanya lebih galak daripada mamanya sendiri, membuat Carla mati kutu dan tak memiliki keberanian untuk melawan. Jawab, kenapa diam saja? Yang mana dulu yang mau dijawab Ma? Tanya Carla bingung. Mama Fanny menghela nafas berat melihat Carla. Dia tidak mau Randy menikah dengan perempuan lain selain anak sahabatnya Dena karena dia sudah berjanji akan hal itu pada sahabatnya, tapi sekarang dia menemui Randy yang sudah menikah membuatnya ingin Randy menceraikan Clara. Hari ini kamu harus masak yang enak dan bereskan seisi rumah ini. Tapi Ma,
Saya tidak mau tahu kamu harus mengerjakannya. Itu suatu bentuk kamu pantas atau tidak menjadi menantu saya. Meskipun kalian sudah menikah belum berarti kamu bisa masuk di keluarga saya karena ada syarat-syarat yang harus kamu lewati. Jangan mau jadi nyonya saja. Potong Mama Randy ketus membuat Clara terdiam. Bagaimana caranya dia bisa mengerjakan semuanya? Hal yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Ternyata mertua kejam bukan hanya ada di sinetron saja, sekarang dia sedang menghadapinya. Bagaimana jika dia menikah sungguhan? Mungkin Clara akan pingsan tiap hari dihadapi dengan mertua seperti ini. Sungguh benar-benar dia mencampakkan sebuah berlian saat bersama Fahmi dulu, pikirnya. Ayo kerjakan, jangan diam saja berdiri di situ. Mama Feni sedikit mendorong Carla ke belakang. Carla yang melihat tumpukan piring membuat perutnya mual. Huek, huek. Hei, kenapa kamu? Kamu mengejek saya. Bukan Ma. Saya tidak terbiasa melihat tumpukan piring atau mau berbohong kalau kamu sedang hamil agar saya kasihan dan tidak jadi menyuruh kamu. Jangan harap saya berbaik hati begitu cepat, kerjakan. Bentak Mama Feni. Iya Ma. Jawab Carla dengan sedikit menitikkan air mata. Entah kenapa keberanian Carla menghilang saat ini. Dia lebih suka mewek daripada melawan. Nangis. Kamu nangis disuruh cuci piring, nangis. Anak yatim piatu saja kamu belagu. Dulu sebelum nikah sama Randy apa kerjaan kamu? Kantoran. Atau kamu penyanyi kafe? Oh, saya tahu mungkin kamu tidak bekerja karena hobinya menggait lelaki kaya raya. Ujar Mama Vena membuat Clara tersinggung dan menghentakkan kakinya kecil lalu segera pergi. Hei, mau kemana kamu? Jangan kurang ajar kamu, Ra. Anak saya yang memberikan kamu makan di rumah ini, jangan belagu. Pekik Mama Vena tapi tak diperdulikan Clara. Dia masuk ke dalam kamar dan menguncinya. Dia lebih memilih di kamar daripada meladeni Mama Randy. Terserah Randy mau marah padanya, toh mereka bukan suami istri, pikir Clara. Kenapa aku harus terjebak di sini? Rumah mewah tapi ada singanya, kesal Clara.